Bapak dan Ibu sekalian, di usia senja yang kita jalani saat ini, menjaga kondisi tubuh agar tetap bugar bukan lagi sekedar rutinitas harian biasa, melainkan wujud nyata dari rasa syukur dan ibadah kita kepada Sang Pencipta. Kita harus menyadari bahwa seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk menyerap makanan dan kinerja organ-organ di dalam tubuh kita secara alami mengalami penurunan. Namun, jangan jadikan hal ini sebagai halangan untuk beribadah. Dengan pemahaman dan persiapan yang tepat, bulan suci Ramadan yang penuh keberkahan ini justru bisa menjadi waktu istirahat yang sangat baik bagi pencernaan kita. Puasa membantu tubuh membuang tumpukan kotoran yang tidak berguna, sehingga memberikan kesempatan bagi tubuh untuk memulihkan diri secara alami dan terasa lebih ringan. Perkenalkan, saya Ndaru Harjanto, dan selama 25 tahun terakhir, saya telah mendedikasikan diri mendampingi serta merawat kesehatan para pasien lansia di ruang praktik saya. Dari pengalaman panjang tersebut, saya melihat langsung bagaimana semangat beribadah di bulan puasa seringkali tidak dibarengi dengan penyesuaian kondisi fisik tubuh yang sudah menua. Akibatnya, niat suci berpuasa justru sering berakhir dengan keluhan badan lemas hingga jatuh sakit. Oleh karena itu, saya merasa terpanggil untuk membagikan panduan sederhana namun sangat penting ini, agar Bapak dan Ibu bisa menjalankan ibadah puasa dengan tenang, aman, dan tanpa membahayakan keselamatan diri. Untuk seluruh Bapak dan Ibu dimanapun berada, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita semua diberikan kelancaran dan kekuatan di bulan yang suci ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh untuk membedah rahasia di balik fenomena mengapa puasa di minggu pertama justru sering membuat orang tua jatuh sakit, saya ingin menyapa Anda semua yang sedang meluangkan waktu menonton video ini. Kehangatan silaturahmi tetap harus kita jalin meski hanya melalui layar. Dan sungguh, sebuah kehormatan bagi saya bisa berbagi ilmu dengan Bapak dan Ibu dari berbagai penjuru daerah. Oleh karena itu, saya ingin menyapa Anda lebih dekat. Bapak dan Ibu yang sedang menyimak penjelasan saya ini berasal dari kota mana saja. Mari kita saling berkenalan dan mendoakan kesehatan satu sama lain dengan menuliskan kota asal Anda di kolom komentar di bawah ini sekarang juga. Selama lebih dari 2 dekade bertugas, ada satu pola memprihatinkan yang selalu berulang setiap kali bulan Ramadan tiba, khususnya pada 7 hari pertama jalannya ibadah puasa. Bukannya bertambah bugar atau khusyuk beribadah di masjid, ruang gawat darurat rumah sakit justru sering dipenuhi oleh pasien lanjut usia yang diantar keluarganya dalam kondisi lemas tak berdaya. Hal ini sungguh ironis dan menyayat hati saya sebagai seorang praktisi kesehatan yang merawat mereka. Niat mulia untuk menjalankan ibadah ini seringkali harus terhenti di ranjang perawatan, hanya karena tubuh tidak mampu beradaptasi dengan perubahan jadwal makan dan minum. Pertanyaan besar yang bernada kepanikan sering dilontarkan oleh keluarga pasien kepada saya. Mengapa ibadah puasa yang seharusnya menyehatkan justru membuat orang tua mereka mendadak jatuh sakit? Jawabannya sebenarnya sama sekali bukan terletak pada kewajiban berpuasa itu sendiri, melainkan pada ketidaktahuan kita terhadap kondisi tubuh yang sudah jauh menurun. Mesin tubuh di usia senja sudah tidak lagi sekuat saat kita masih muda. Ia membutuhkan perlakuan yang jauh lebih lembut dan kehati-hatian yang ekstra. Sayangnya, banyak orang tua dan keluarganya yang masih menerapkan kebiasaan atau pola puasa yang sama persis seperti saat mereka masih di usia produktif. Berdasarkan rekam jejak pemeriksaan ribuan pasien yang pernah saya tangani, penurunan kondisi kesehatan yang drastis di minggu pertama ini hampir selalu berakar pada 5 kesalahan fatal yang dilakukan tanpa sadar setiap harinya. 5 kekeliruan ini mungkin terdengar biasa saja bagi anak muda, namun bagi tubuh rentan seorang lansia, dampaknya ibarat mematikan mesin pertahanan tubuh secara paksa. Dari kelima kesalahan kebiasaan yang akan saya bongkar tuntas hari ini, ada satu hal yang sangat ingin saya peringatkan dengan keras, yaitu kesalahan di urutan keempat. Kesalahan keempat ini sangat sering dianggap remeh oleh kebanyakan orang tua kita karena alasan kenyamanan sesaat atau rasa kantuk. Padahal efeknya bisa secara langsung mengancam nyawa dan memicu hilangnya kesadaran secara tiba-tiba di pertengahan hari. Oleh karena itu, saya meminta perhatian penuh dari Bapak, Ibu, serta Anda para anak yang sedang merawat orang tua di rumah untuk menyimak penjelasan saya selanjutnya dengan sangat saksama. Mari kita bedah satu persatu masalah ini secara masuk akal dan sederhana, agar kita bisa langsung mengambil langkah pencegahan sebelum bahaya tersebut benar-benar mengetuk pintu rumah kita. Kesalahan pertama dan yang paling sering saya jumpai memakan korban di ruang periksa adalah dehidrasi atau kekurangan cairan yang terjadi secara diam-diam.
Banyak orang tua merasa aman-aman saja tidak minum banyak setelah berbuka karena menganggap diri mereka sama sekali tidak haus. Namun, disinilah letak bahaya sesungguhnya. Seiring dengan bertambahnya usia, alarm alami di dalam otak kita yang bertugas memberikan sinyal rasa haus perlahan-lahan mulai melemah dan kehilangan kepekaannya. Akibatnya, bapak dan ibu mungkin merasa mulut tidak kering dan tenggorokan tidak butuh air. Padahal pada kenyataannya, jutaan sel di dalam tubuh Anda sebenarnya sedang menjerit kekeringan. Kekurangan cairan yang tidak disadari inilah yang seringkali menjadi pemicu utama datangnya rasa lemas yang luar biasa, pusing berkunang-kunang, hingga tekanan darah yang tiba-tiba turun drastis di pertengahan siang bolong. Saya sering mengibaratkan kondisi tubuh lansia yang kurang cairan ini seperti sebuah tanaman hias yang lupa disiram air berhari-hari. Dari luar, batangnya mungkin masih terlihat tegak berdiri, namun perlahan dari dalam daunnya mulai layu dan akarnya mengering mati. Perlu kita sadari, saat kita menahan makan dan minum seharian penuh, sirkulasi cairan berkurang dan aliran darah di dalam tubuh otomatis akan berubah menjadi lebih kental. Jika saat waktu berbuka dan sahur tiba, volume air yang hilang ini tidak segera diganti dengan takaran yang pas, maka organ-organ vital seperti ginjal dan jantung terpaksa harus disiksa untuk bekerja 2 kali lipat lebih keras demi memompa darah kental tersebut ke seluruh jaringan tubuh. Kondisi kritis inilah yang menjadi jawaban mengapa banyak orang tua tiba-tiba mengeluhkan dada berdebar kencang, pingsan mendadak, atau nyeri pinggang yang menusuk tajam saat berpuasa, yang akar masalahnya ternyata sesederhana karena mereka tidak minum hanya lantaran tidak merasa haus. Untuk mencegah terjadinya malapetaka dehidrasi terselubung ini berulang pada diri Anda, saya sangat mewajibkan Bapak dan Ibu untuk mulai menerapkan satu aturan emas yang selalu saya resepkan kepada setiap pasien saya, yaitu metode minum disiplin dengan pola 2-4-2. Cara mempraktikannya sangatlah mudah dan terukur. Pastikan Anda meminum 2 gelas air secara perlahan saat membatalkan puasa. Lalu cicillah 4 gelas air putih di sepanjang waktu malam dari setelah sholat Isya hingga sebelum waktu tidur tiba. Dan terakhir, genapkan dengan 2 gelas air lagi saat Anda bersantap sahur. Sebagai tambahan yang tidak kalah penting, saya sangat menitipkan pesan agar Anda menahan godaan air es atau minuman yang terlalu dingin saat berbuka. Suhu yang terlalu dingin justru akan membuat otot lambung lansia yang sudah beristirahat seharian menjadi kaget, menegang, dan berujung pada kram perut. Selalu utamakan memilih air putih hangat yang jauh lebih bersahabat, menenangkan, dan paling cepat diserap oleh sistem pencernaan Bapak dan Ibu di usia senja. Kesalahan fatal kedua yang kerap saya saksikan berulang kali setiap bulan puasa tiba adalah kebiasaan balas dendam dengan makanan dan minuman manis saat azan maghrib berkumandang. Setelah menahan lapar dan dahaga belasan jam, sangat manusiawi jika mata kita langsung tergoda melihat segelas es sirup, kolak pisang, atau teh manis bersahaja yang terhidang rapi di meja makan. Bagi anak muda atau cucu-cucu kita, melahap semua sajian manis itu mungkin tidak akan langsung memberikan efek buruk yang berarti pada tubuh mereka. Namun, bagi bapak dan ibu yang sudah menginjak usia senja, kebiasaan ini ibarat memasukkan bahan bakar yang sangat reaktif ke dalam mesin kendaraan yang sudah tua. Di usia lanjut, kemampuan tubuh dalam mengolah zat gula mengalami penurunan drastis. Pintu-pintu sel di dalam tubuh kita ibarat gembok yang sudah mulai berkarat, sehingga sangat kesulitan untuk menyerap gula buatan dengan cepat untuk diubah menjadi tenaga. Ketika bapak dan ibu membatalkan puasa dengan guyuran gula berlebih dari minuman dan makanan manis tersebut, kadar gula di dalam pembuluh darah akan melonjak naik secara tajam hanya dalam hitungan menit. Lonjakan mendadak ini membuat organ-organ pencernaan terkejut dan harus bekerja ekstra keras untuk segera menetralkannya kembali. Akibatnya sangat bisa ditebak secara medis. Tak lama setelah gula darah meroket, ia akan anjlok atau terjun bebas dengan kecepatan yang sama. Kondisi anjloknya gula darah inilah yang menjadi alasan utama mengapa banyak orang tua justru mengeluhkan badan yang tiba-tiba terasa sangat lemas, mata mengantuk berat, hingga gemetar kehilangan tenaga saat waktu sholat Isya dan tarawih tiba. Bukannya mendapatkan energi baru setelah berbuka, tubuh Anda justru terkuras habis tenaganya karena harus menghadapi gelombang kejut dari gula buatan yang masuk secara tiba-tiba. Oleh karena itu, demi menjaga kebugaran dan kelancaran ibadah malam Anda, saya sangat menyarankan untuk mengubah secara drastis menu pertama pembuka puasa mulai hari ini juga. Tinggalkan sirup kental, teh dengan takaran gula berlebih, maupun jajanan yang terlalu manis saat membatalkan puasa.
Sebagai solusi medis yang paling aman, kembalilah pada kebiasaan yang sangat menyehatkan, yaitu cukup mengonsumsi 1 hingga 3 butir kurma, atau bisa juga diganti dengan beberapa potong buah segar yang banyak mengandung air, seperti semangka atau pepaya. Gula alami yang terdapat pada buah-buahan ini memiliki karakter pelepasan yang sangat perlahan dan bertahap di dalam lambung kita. Artinya, energi yang dihasilkan akan mengalir pelan-pelan secara konstan, menjaga daya tahan tubuh Bapak dan Ibu tetap stabil, kuat berdiri tegak, dan nyaman menjalankan ibadah hingga selesai tanpa dihantui rasa kantuk yang menyiksa. Sampai di pertengahan penjelasan ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk sejenak merenungkan kondisi tubuh masing-masing selama menjalankan ibadah puasa di hari-hari pertama ini. Setiap orang dianugerahi ketahanan fisik yang berbeda-beda, dan keluhan yang muncul pun tentu tidak akan sama persis antara satu orang dengan yang lainnya. Ada yang mungkin merasa pencernaannya jauh lebih nyaman, namun tak sedikit pula yang harus menahan rasa sakit tak tertahankan di tengah hari. Sebagai praktisi yang sudah puluhan tahun mendengarkan berbagai rintihan pasien di ruang periksa, saya sangat memahami bahwa menahan rasa tidak nyaman di usia senja, apalagi saat sedang berpuasa, bukanlah sebuah ujian yang mudah. Oleh karena itu, saya tidak ingin sekedar memberikan teori satu arah kepada Anda, melainkan saya sungguh-sungguh ingin mendengar langsung apa yang sebenarnya sedang tubuh Bapak dan Ibu rasakan saat ini. Coba ceritakan kepada saya, gangguan kesehatan apa yang belakangan ini paling sering mengusik ketenangan Bapak dan Ibu selama berpuasa di bulan Ramadan? Apakah perut sering terasa perih melilit karena asam lambung yang tiba-tiba naik menyiksa ulu hati? Atau mungkin kepala terasa pusing berputar-putar, persendian lutut mendadak kaku dan nyeri saat digunakan untuk sujud, hingga badan terasa begitu lemas tak bertenaga untuk sekadar beranjak dari tempat tidur. Jangan ragu atau malu untuk menuliskannya sekarang juga di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Anggap saja kolom komentar tersebut sebagai ruang periksa maya kita. Insya Allah, saya akan meluangkan waktu untuk membaca keluhan Anda dan berusaha memberikan jalan keluar atau solusi praktis yang paling aman agar ibadah puasa Anda bisa kembali berjalan dengan nyaman. Namun, sebelum Bapak dan Ibu beranjak untuk menuliskan keluhan di kolom komentar, saya memohon dengan sangat agar Anda tidak meninggalkan video ini terlebih dahulu. Pembahasan kita belumlah selesai, karena masih ada 3 kesalahan fatal lagi yang justru paling sering mengantarkan para lansia ke ruang gawat darurat tanpa disadari. Ingatlah bahwa sebentar lagi saya akan membongkar kesalahan nomor 4, sebuah kelalaian yang terlihat sangat sepele, namun efeknya bisa mengancam keselamatan nyawa Anda secara langsung. Pastikan Anda menonton penjelasan ini sampai tuntas agar Anda benar-benar bisa memahami fenomena puasa malah bikin sakit. 5 kesalahan fatal lansia di minggu pertama Ramadan secara utuh. Jangan sampai niat suci dan semangat beribadah di bulan penuh berkah ini terpaksa terhenti di ranjang rumah sakit, hanya karena Anda melewatkan informasi penting yang akan menyelamatkan kesehatan Anda sebentar lagi. Mari kita lanjutkan ke kesalahan fatal yang ketiga. Sebuah kekeliruan yang ibarat bom waktu berdetak pelan di dalam tubuh Bapak dan Ibu sekalian. Selama berpuluh-puluh tahun saya berpraktek, masalah ini selalu menjadi biang kerok memburuknya kondisi pasien saya secara tiba-tiba di pertengahan bulan puasa. Kesalahan tersebut adalah menghentikan, mengurangi, atau memindahkan jadwal minum obat harian secara sembarangan tanpa adanya pengawasan maupun persetujuan langsung dari dokter yang merawat. Di usia senja, banyak dari kita yang harus mengonsumsi obat rutin penyambung nyawa, seperti obat penurun darah tinggi, pengendali gula darah untuk diabetes, hingga obat penurun kolesterol dan asam urat. Niatnya mungkin baik, tidak ingin membatalkan puasa, atau merasa sudah sehat sehingga obatnya dihentikan sementara. Namun, tindakan sepihak ini justru sangat mengancam kestabilan organ-organ vital di dalam tubuh Anda yang sudah terbiasa dengan bantuan obat tersebut. Perlu dipahami bersama, obat-obatan rutin tersebut dirancang khusus untuk bekerja menjaga keseimbangan sistem tubuh Anda selama 24 jam penuh. Ketika Bapak dan Ibu tiba-tiba menggeser jam minum obat yang biasanya pagi hari menjadi saat berbuka puasa, atau parahnya lagi menumpuk semua dosis obat untuk diminum sekaligus saat sahur agar praktis, tubuh akan mengalami guncangan atau syok yang luar biasa hebat. Obat penurun gula darah yang diminum sembarangan saat sahur tanpa takaran yang tepat misalnya, bisa membuat kadar gula tubuh anjlok di siang hari hingga menyebabkan Bapak dan Ibu kehilangan kesadaran.
Begitu pula dengan obat darah tinggi yang dihentikan sepihak. Tekanan darah bisa melonjak tak terkendali saat Anda sedang khusyuk beribadah, memicu risiko pecahnya pembuluh darah yang bisa berujung pada kelumpuhan permanen yang sangat kita takuti. Oleh karena itu, sebagai jalan keluar medis yang paling tepat dan aman, jangan pernah menebak-nebak atau meracik jadwal minum obat Anda sendiri. Jadikanlah kunjungan ke dokter sebagai persiapan wajib yang tidak boleh dilewatkan sebelum Anda memutuskan untuk mulai berpuasa secara penuh. Sampaikan niat baik Bapak dan Ibu untuk berpuasa, lalu bawalah seluruh daftar obat rutin yang biasa dikonsumsi ke ruang periksa. Nanti, kami para dokter akan dengan senang hati mengatur ulang jadwal minum obat Anda, menyesuaikan jenis dan dosisnya agar aman diminum saat waktu berbuka atau di kala sahur, tanpa mengurangi fungsi pengobatannya sama sekali. Dengan panduan medis yang tepat ini, Bapak dan Ibu tetap bisa menjalankan ibadah puasa dengan hati yang tenang, pahala ibadah terus mengalir deras, sementara benteng pertahanan tubuh Anda tetap terjaga kuat oleh pengobatan yang teratur. Bapak dan Ibu, tibalah kita pada pembahasan yang paling krusial. Sebuah kesalahan yang di awal tadi sudah saya peringatkan dengan keras sebagai yang paling fatal dan berpotensi langsung mengancam keselamatan nyawa. Inilah kesalahan keempat. Sengaja melewatkan makan sahur hanya karena alasan masih mengantuk berat atau malas bangun dari tempat tidur yang hangat. Mungkin bagi anak-anak muda atau cucu Anda, melewatkan sahur hanya berarti menahan rasa lapar yang sedikit lebih perih di siang hari. Namun, bagi tubuh rentan seorang lansia, tindakan meniadakan sahur ini ibarat memaksa sebuah kendaraan tua untuk menempuh perjalanan luar kota tanpa mengisi bahan bakar sama sekali. Kita harus menyadari fakta medis bahwa gudang penyimpanan energi cadangan di dalam organ hati lansia kapasitasnya sudah jauh mengecil dibandingkan saat kita masih muda dulu. Artinya, tubuh Bapak dan Ibu tidak lagi memiliki tabungan tenaga yang cukup untuk bertahan hidup selama 14 jam penuh jika tidak diisi ulang secara maksimal saat dini hari. Ketika Bapak dan Ibu memutuskan untuk mengabaikan alarm dan kembali menarik selimut, Anda sebenarnya sedang menempatkan diri pada resiko medis yang sangat serius, tepat di tengah hari nanti saat matahari sedang terik-teriknya. Tanpa adanya asupan energi baru di pagi buta, kadar gula di dalam darah Anda, yang merupakan satu-satunya bahan bakar agar otak bisa tetap sadar dan bekerja, akan merosot tajam ke titik yang sangat membahayakan. Kondisi anjloknya gula darah secara ekstrim ini jauh berbeda dengan rasa lemas karena lapar biasa. Ini adalah sebuah keadaan darurat medis, di mana otak mulai kelaparan dan kehilangan fungsi utamanya untuk menjaga keseimbangan tubuh. Inilah penyebab utama yang sering saya temui di lapangan, mengapa banyak lansia tiba-tiba ditemukan pingsan di kamar mandi, terjatuh lemas saat hendak mengambil air wudhu, atau dalam kasus yang paling mengerikan yang pernah saya tangani, pasien mengalami koma atau tidak sadarkan diri total karena otaknya berhenti bekerja akibat kehabisan energi secara mendadak. Oleh karena itu, sebagai praktisi kesehatan yang sangat peduli pada keselamatan Bapak dan Ibu, saya wajib menegaskan bahwa bagi seorang lansia, makan sahur hukumnya adalah wajib secara medis dan bukan lagi sekedar pilihan. Lawanlah rasa kantuk itu sekuat tenaga demi menjaga nyawa Anda sendiri. Dan saat duduk bersantap sahur, pilihlah jenis makanan yang cerdas, yaitu makanan yang mampu melepaskan energinya secara perlahan-lahan dan bertahap di dalam tubuh, bagaikan infus tenaga yang mengalir konstan sepanjang hari. Hindarilah konsumsi nasi putih yang terlalu banyak atau mie instan yang energinya cepat sekali habis. Gantilah dengan sumber karbohidrat berserat tinggi seperti oatmeal hangat atau nasi merah. Padukanlah dengan sumber protein yang tahan lama di perut seperti telur rebus atau ikan. Dengan kombinasi menu sahur yang tepat ini, kadar gula darah Bapak dan Ibu akan terjaga stabil, tidak akan anjlok di siang hari, sehingga Anda bisa terhindar dari risiko pingsan yang fatal dan tetap bugar hingga azan maghrib berkumandang. Kesalahan kelima yang seringkali luput dari perhatian, namun diam-diam menyimpan bahaya besar bagi fisik lansia, adalah pemilihan waktu yang salah untuk melakukan aktivitas fisik. Seringkali saya melihat semangat yang luar biasa dari Bapak dan Ibu untuk tetap bugar selama berpuasa dengan melakukan olahraga ringan, menyapu halaman, atau sekadar berjalan-jalan jauh sembari menunggu waktu azan maghrib tiba. Niat untuk mencari keringat di sore hari ini mungkin terkesan sangat menyehatkan.
atau sering dijadikan ajang mengisi waktu luang bagi anak-anak muda. Namun, dari kacamata medis perawatan geriatri atau kesehatan lansia, memaksakan tubuh yang sudah menua untuk beraktivitas fisik agak berat tepat di penghujung hari puasa adalah sebuah kekeliruan yang sangat membebani fisik dan bisa berujung pada cedera. Mari kita pahami bersama kondisi tubuh Bapak dan Ibu pada pukul 4 atau 5 sore. Pada jam-jam kritis tersebut, cadangan air dan gula pelumas di dalam tubuh Anda sudah berada pada titik yang paling dasar setelah belasan jam tidak mendapat asupan nutrisi apapun. Ibarat sebuah engsel pintu besi yang sudah mengering tanpa pelumas minyak, otot dan persendian lansia yang kekurangan cairan akan menjadi sangat kaku, rapuh, dan rentan bergesekan secara ekstrim. Jika dalam kondisi kering dan kehabisan bahan bakar ini, tubuh justru dipaksa untuk terus bergerak aktif atau berolahraga, maka resiko terjadinya kram otot yang menyiksa, urat yang tertarik, hingga nyeri engsel lutut yang butuh waktu lama untuk disembuhkan akan melonjak tajam. Belum lagi organ jantung yang terpaksa memompa darah kental dengan sangat keras, yang justru bisa memicu sesak napas mendadak. Tentu saja, peringatan ini bukan berarti Bapak dan Ibu harus berdiam diri mematung atau terus berbaring di tempat tidur sepanjang hari. Kunci rahasianya terletak pada kecerdikan kita dalam mengatur atau menggeser waktu aktivitas fisik ke jam yang jauh lebih aman dan bersahabat bagi sistem metabolisme Anda. Sebagai panduan amannya, tundalah keinginan untuk banyak bergerak di sore hari yang rawan tersebut. Pindahkan jadwal peregangan atau olahraga Anda ke malam hari, idealnya setelah Bapak dan Ibu selesai menunaikan ibadah sholat tarawih. Pada momen tersebut, tubuh sudah kembali mendapatkan siraman cairan dan energi dari hidangan berbuka, sehingga otot-otot Anda sudah kembali lentur dan siap digerakkan secara perlahan. Cukup lakukan peregangan badan yang ringan di ruang tengah, atau berjalan kaki santai menghirup udara malam di sekitar teras rumah. Dengan penyesuaian waktu yang sederhana ini, sirkulasi darah tetap lancar, kebugaran tubuh terjaga maksimal, dan Anda pun terhindar dari bahaya cedera yang tidak diinginkan. Sebagai seorang praktisi kesehatan yang telah puluhan tahun mengamati perjalanan usia para pasien, ada satu pemahaman mendasar yang selalu saya tanamkan kuat-kuat di ruang periksa. Kita harus lapang dada menerima kenyataan bahwa tubuh yang menua membutuhkan proses adaptasi yang jauh lebih ekstra. Kita harus menyadari secara utuh bahwa mesin biologis yang kita miliki saat ini tidak lagi memiliki ketahanan mesin tempur seperti 30 atau 40 tahun yang lalu. Menjalankan ibadah puasa di usia senja sama sekali bukanlah ajang pembuktian kekuatan fisik, apalagi sebuah perlombaan menahan lapar dan dahaga untuk mengalahkan yang muda. Esensi puasa yang sesungguhnya di masa tua adalah melatih keikhlasan hati dan ketenangan spiritual, bukan untuk menyiksa organ-organ tubuh dalam yang kinerjanya sudah mulai menurun. Memaksakan kehendak untuk berpuasa dengan cara yang keras dan tidak terukur justru beresiko merusak sistem keseimbangan tubuh itu sendiri. Kesedihan terdalam saya seringkali muncul ketika melihat Bapak dan Ibu pasien saya harus terbujur lemas dengan selang infus di tangan, menahan sakit yang luar biasa hanya karena didera rasa bersalah yang keliru jika membatalkan puasa. Padahal, jika kita menengok pada kebijaksanaan agama yang penuh kasih, Sang Pencipta sama sekali tidak pernah berniat menyusahkan umatnya yang sedang dalam kondisi lemah, sakit, atau sudah uzur. Ajaran agama telah menyediakan jalan keluar yang sangat mulia dan sah berupa keringanan untuk membayar fidyah, memberi makan fakir miskin bagi mereka yang secara pertimbangan medis memang tidak lagi disarankan untuk berpuasa. Memilih untuk mengambil keringanan ini bukanlah sebuah bentuk kegagalan, kemunduran, atau kelemahan iman. Sebaliknya, hal tersebut adalah bentuk ketaatan tertinggi Bapak dan Ibu dalam menjaga amanah titipan Tuhan yang paling berharga, yaitu nyawa dan kesehatan laga Anda sendiri. Oleh karena itu, pesan medis paling vital yang ingin saya garis bawahi sebagai kesimpulan hari ini adalah belajarlah untuk lebih peka mendengarkan setiap sinyal rintihan dari tubuh Anda sendiri. Tubuh kita telah diciptakan dengan alarm peringatan bahaya yang sangat akurat. Jika di pertengahan siang yang terik tiba-tiba Anda merasakan sekujur tubuh dibanjiri keringat dingin seukuran biji jagung, pandangan mata mendadak kabur atau berputar, serta tangan gemetar hebat kehilangan tenaga, itu bukanlah sekedar cobaan menahan nafsu biasa. Secara medis, itu adalah tanda bahaya darurat bahwa kadar gula atau tekanan darah Anda sedang merosot tajam ke titik yang bisa memicu hilangnya kesadaran. Jika tanda-tanda kritis itu muncul, jangan tunggu azan maghrib. Saya tegaskan kepada Anda untuk segera membatalkan puasa detik itu juga dengan meminum air manis hangat. Menyelamatkan nyawa saat kondisi darurat jauh lebih utama, karena kesehatan Bapak dan Ibu adalah harta yang tak ternilai harganya bagi keluarga di rumah.
Sampai di penghujung perjumpaan kita kali ini, saya ingin kembali menegaskan sebuah prinsip dasar yang pantang untuk kita lupakan. Menjaga kebugaran tubuh di usia senja, terlebih saat menjalankan ibadah puasa, pada hakikatnya adalah kunci utama untuk meraih pahala yang maksimal. Keselamatan diri dan kesehatan organ tubuh Anda adalah prioritas tertinggi yang tidak boleh dikompromikan dengan dalih apapun. Kelima kesalahan fatal yang telah kita bedah secara tuntas tadi, mulai dari bahaya dehidrasi terselubung, kebiasaan buruk membanjiri lambung dengan gula berlebih saat berbuka, mengacaukan jadwal minum obat rutin, kelalaian melewatkan waktu sahur yang sangat krusial, hingga memaksakan diri berolahraga di waktu yang salah, semuanya bermuara pada satu pemahaman penting, bahwa tubuh lansia memerlukan perlakuan khusus dan penuh kelembutan. Jangan pernah biarkan bulan suci yang seharusnya dipenuhi dengan limpahan keberkahan dan kedamaian spiritual ini justru berujung pada rintihan penderitaan fisik di rancang perawatan, hanya karena kita enggan menyesuaikan diri dengan perubahan fungsi biologis tubuh yang sudah tak lagi muda. Pengetahuan medis yang tepat ibarat sebuah tameng pelindung nyawa, dan informasi krusial yang baru saja Bapak dan Ibu simak ini terlalu berharga untuk sekadar disimpan sendiri. Sebagai seorang praktisi yang setiap hari berhadapan dengan pasien, saya sangat menyadari bahwa di luar sana masih ada jutaan kakek, nenek, serta orang tua kita yang saat ini sedang berjuang menahan lemas atau bahkan jatuh sakit tanpa mengetahui secara pasti apa kesalahan fatal yang sedang mereka lakukan setiap harinya. Oleh karena itu, saya mengetuk hati nurani Anda semua untuk mengambil peran nyata sebagai perpanjangan tangan kebaikan di bulan yang penuh rahmat ini. Jadikanlah tindakan membagikan edukasi ini sebagai wujud kepedulian dan cinta bakti terdalam bagi orang-orang terkasih. Segera kirimkan dan sebarkan video ini ke seluruh grup WhatsApp keluarga, arisan, maupun kerabat Anda sekarang juga, agar mereka ikut tersadarkan dan bisa segera memperbaiki pola puasanya sebelum ancaman penyakit benar-benar merenggut kebahagiaan mereka. Perjalanan kita dalam merawat anugerah kesehatan tubuh tentu tidak akan berhenti sampai di pembahasan ini saja. Masih banyak sekali teka-teki medis dan rahasia seputar kesehatan geriatri yang sangat penting untuk kita kupas tuntas, agar masa tua Bapak dan Ibu sekalian bisa terus diisi dengan kemandirian, kebugaran, dan rutinitas ibadah yang khusyuk tanpa hambatan. Pastikan Anda tepat menyimak saluran edukasi ini agar tidak tertinggal berbagai panduan kesehatan vital lainnya yang telah saya persiapkan khusus untuk Anda. Saya, Daru Harjanto, merasa sangat terhormat telah menemani waktu luang Anda hari ini dan berbagi secercah ilmu dari ruang praktek yang semoga membawa manfaat nyata bagi kualitas hidup kita semua. Akhir kata, selamat melanjutkan rangkaian ibadah puasa dengan penuh kedamaian. Sampai berjumpa kembali di video edukasi medis berikutnya, dan salam sehat selalu untuk Bapak, Ibu, beserta seluruh keluarga percinta di rumah.